101 sampai 105. 101 sampai 105. Pada Ustaz kita, Ustaz Safi Saleh, falyatafaddal masyhur. Fadhal Ustaz. Syukran, syukran, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم. فهل ينظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم. قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا. ذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ولكن أعبد
الله الذي الذي يتوفاكم توفاكم ولكن اعبدوا الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك وجهك حنيفا ولا تكونن من المشركين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين صدق الله العلي العظيم صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على عليه على رسول اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى Mewakili jemaah semuanya, kita mengaturkan terima kasih banyak, syukran katsira kepada Ustadz kita, Ustadz Safi Sholeh dari Singapura. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga beliau dan keluarga beliau, negara. Amin, Allahumma amin. Selalu beliau bersama dengan kita dari awal sampai akhir. Amin. Begitu juga jemaah sekalian yang telah ikut membaca Al-Quran, semoga ayat-ayat yang dibaca menjadi wasilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesejahteraan bagi. Amin ya Allah, amin. Kita teruskan surat Yunus. Surat Yunus ini adalah surat yang ke-10. Surat ini turun di Mekah, maka disebutlah dengan Makkiyah. Jumlah ayatnya 109. Dan tadi kita sudah baca ayat 101 sampai 105. Jadi 101 sampai 105. Berarti tersisa tinggal 4 ayat lagi, yaitu insya Allah sebentar petang. Dan kalau usia kita panjang, insya Allah besok kita mulai surat baru, yaitu surat Nabi Hud. Jadi kalau ada yang ingin mengikuti pembahasan satu surat Hud, berarti tidak boleh ketinggalan mulai dari besok. Karena jemaah sekalian, Al-Quran ini adalah mujizat sepanjang masa dan mujizat terbesar dari seluruh nabi-nabi. Kita sangat rugi sebetulnya kalau membiarkan Al-Quran ini hanya berdiri di rak-rak buku kita saja. Kita review dari ayat 100 yang kemarin kita bahas. Dan sebelum kita bahas ini ayat 100, kita sampaikan bahwa sebentar insya Allah di akhir pertemuan kita doakan ada saudara sahabat kita, jemaah tetap kita yang selalu hadir di sini yang meninggal dunia kemarin. Kita doakan semoga Allah SWT terima almarhum atau almarhumah, dibukakan pintu-pintu langit dan diampunkan segala dosa dan kesalahannya. Terakhir kita bahas 100. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biidznillah. Jadi tidak mungkinlah seseorang itu beriman kecuali mengikuti izin Allah. Jadi ada izin Allah. Izin itu adalah sesuatu yang dengannya kita bisa melakukan. Jadi sesuatu yang dengannya, contohnya kita di sekolah tidak boleh keluar kalau jam pelajaran kecuali kalau ada izin dari guru.
Kita minta izin angkat tangan, siapa guru izin mau pergi ke pasar misalnya beli pulpen. Nah, maka kalau guru mengizinkan berarti boleh. Jadi izin itu adalah sesuatu yang dengannya kita bisa melakukan hal yang lain, dalam hal ini beriman. Dan izin itu kalau guru mengucapkan silakan, kata silakan itu adalah izinnya. Nah, kalau dalam kaitannya dengan Allah gimana, kan Tuhan tidak berbicara dengan kita. Kita tidak sanggup berbicara dengan Tuhan. Nah, maka izinnya adalah akal. Maka ayat berikutnya wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la yaqilun. Jadi dua kalimat yang sepertinya berbeda tetapi mempunyai struktur penalaran yang sangat baik, yang sangat sempurna. Yaitu tidak mungkin seseorang itu beriman kecuali melalui izin Allah. Dan izin Allah itu adalah diberikan melalui akal. Makanya di sini dikatakan Allah memberikan kemurkaannya, ya bisa dikatakan nerakanya bagi yang tidak menggunakan akal. Ya. Dan memang ada di surat lain, surat Al-Mulk mengatakan bahwa ahli neraka bersaksi ataukah memberikan testimoni bahwa mereka masuk neraka karena tidak menggunakan akal. Walau kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau dulu di dunia kami mendengar dan menggunakan akal, kami tidak menjadi penghuni api neraka. Sekarang kita masuk pada ayat 101. Berkaitan dengan alam semesta lagi, ya. Jadi kalau kita lihat secara sepintas alam semesta ini luar biasa ya. Ini kan berjauh-jauhan, jadi buat seperti ini dekat-dekatan kelihatannya ini berjauh-jauhan. Begitu besarnya alam semesta tak terjangkau oleh kita. Tetapi cuma sekalian bahagia banyak saja yang menganggap itu semuanya terjadi secara kebetulan, padahal ini adalah terstruktur. Yang namanya terjadi kebetulan itu kan 1 dalam 1 juta kejadian, itu kebetulan. Kulin zuru, katakanlah Muhammad, unzuru, perhatikanlah. Madza fis samawati wal ardi. Jadi yang namanya belajar agama itu tidak harus belajar wudu, belajar tata cara sholat, tapi ayat ini perhatikan, ini kan harus dilakukan juga, ini kan perintah. Ya, jadi perintah ini bahkan mulai kata kul, katakan Muhammad, unzuru, perhatikanlah. Ya, unzur itu perhatikan dengan cermat, bukan hanya sekedar melihat. Jadi kalau kaitannya dengan penelitian yang dalam itu unzuru. Ya. Seperti contohnya di dalam surat Al-Ghasyiyah itu, ya, dikatakan perhatikanlah bagaimana onta diciptakan, bagaimana gunung ditinggikan, bagaimana langit diangkat, seperti itu. Ya. Jadi itu menggunakan kata-kata unzuru. Ya. Falyanzuril, panakandala memperhatikan ilal ibli kaifa khuliqat, kepada onta bagaimana diciptakan. Ya. Wa ilas samai kaifa rufi'at, kepada langit bagaimana diangkat. Ini menggunakan kata-kata unzuru. Ya. Qul inzuru madza fis samawati wal ardh. Sayangnya kita sekarang kalau beragama ya cobalah kita dengarkan dalam bulan Ramadan seperti ini. Diskusi-diskusi, di ruang diskusi baik di televisi, di YouTube atau dimanapun itu pertanyaan sekitar itu aja dari tahun ke tahun. Apakah sah puasa saya kalau saya berkumur-kumur? Cuma segitu aja saja. Jadi jarang kita dengarkan pertanyaan yang menukik ke kedalaman makna atau hakikat daripada puasa misalnya. Atau sesuatu yang berkenaan dengan Islam. Ya. Contohnya sini, unzur, perhatikanlah madza fis samawati wal ardh. Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Ya. Dan ini yang kurang kita sekarang, sehingga apa yang terjadi kemudian kita sangat tertinggal dari sisi riset, dari sisi penelitian. Karena tertinggal dari sisi penelitian, akhirnya kita tertinggal dari sisi temuan-temuan sains dan teknologi. Ya. Akhirnya kita hanya bergantung. Umat Islam hanya menjadi konsumen belaka saja daripada temuan-temuan ilmu pengetahuan dan teknologi orang lain. Wa ma tughni al-ayatu wa nudhuru an qaumil la yu'minun. Setelah kita disuruh memperhatikan langit dan bumi, tiba-tiba ditutup kayak 2 kalimat juga yang seperti tidak bersambung. Jadi ini seakan-akan premis, ini juga premis yang lain. Ya. Jadi coba perhatikan bagaimana apa yang terjadi di langit dan di bumi. Baru setelah itu, wa ma tughni al-ayatu. Ayat-ayat Allah yang ada di sini tentunya, wa nuzur, peringatan, ini nuzur sebagai peringatan, yaitu Al-Quran.
ya, peringatan. Ya. Ini yang benar di bawah ini peringatan. Jadi kita lihat di sini, ya, an-nuzur di sini ini yang cocok nih peringatan. Bukan ancaman tapi peringatan. Ya bisa juga peringatan yang berikan ancaman. Jadi wa ma tughni al-ayatu. Jadi ayat-ayat Allah baik yang ada di langit yang ataupun yang ada di bumi, yang ada di dalam Al-Qur'an ataupun yang merupakan pasangan Al-Qur'an dan peringatan itu Al-Qur'an itu sendiri ya tidak memberikan manfaat, tidak berguna ya an qaumil la yu'minun terhadap kaum yang tidak beriman. Jadi kalau tidak beriman maka ayat-ayat itu tidak bermanfaat, tidak berguna. Nah, pertanyaan bagaimana caranya beriman? Nah, beriman kita sudah bahas ya sebelumnya, tanda-tanda orang beriman, tetapi di antara cara untuk beriman dengan perhatikan alam semesta. Ya. Qul inzuru madza fis samawati wal ardh. Kita di surat Al-Imran sudah melewati surat Al-Imran, sudah cukup jauh. Sekarang kita sudah akan selesai surat yang ke-10, Al-Imran surat ke-3. Di sana Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Siapa itu ulil albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yang kita temukan di alam semesta tidak ada kebatilan. Tidak ada kebetulan. Tidak ada kebatilan, tidak ada kebetulan. Semuanya tertata, tersusun dengan baik. Buktinya, para ilmuwan bisa menciptakan teori-teori. Teorema itu atau teori-teori itu bisa dibuat apabila terstruktur dengan baik, tersistematisasi dengan baik. Ya. Kalau acak, tak bisa dibikinkan formula, ya tidak bisa bikin teori-teori atau formula-formula. Ya. Karena semuanya tertata dengan baik. Dan bisakah sesuatu tertata dengan baik kalau tidak ada yang maha menata? Bisakah sesuatu itu rapi kalau tidak ada orang rapi yang merapikannya? Jadi kalau misalnya sesuatu itu teratur, pasti ada orang yang suka keteraturan yang mengaturnya. Ya. Kalau rumah itu bersih, berarti pemilik rumah itu pasti suka kebersihan dan selalu membersihkan rumahnya. Seperti itu. Jadi wa ma tughni al-ayatu wan nuzuru an qaumil la yu'minun. Jadi alam semesta ini yang merupakan ayat-ayat Allah tadi lah ayatil albab itu tidak banyak manfaatnya, dan datanglah Nabi membawa peringatan ajaran itu Al-Quran pun tidak bermanfaat bagi mereka yang memang tidak beriman. Keberimanan dimulai dari merenungkan alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Di antara tanda-tanda ulul albab adalah alladzina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Mentafakuri kehadiran Allah di dalam penciptaan langit dan bumi. Ya. Kita lihat di ayat ini. Kita lihat di surat Ar-Rum. Ya. Ar-Rum surat 30 ayat 42. Ya. Allah mengatakan, Qul, katakanlah Muhammad, siru fil ardi. Berjalanlah di muka bumi. Fanzuru, ini perhatikan. Ya, jadi kita juga harus berjalan di muka bumi. Tadi kan fis samawati wal ardh. Berjalanlah di muka bumi. Fanzuru, lalu perhatikanlah. Cermatilah dengan saksama. Kaifa kana akibatul ladzina min qabl. Bagaimana akibat peradaban-peradaban umat-umat sebelum kalian. Jadi sebelum kita ini sudah banyak peradaban yang pernah muncul dan berjaya. Membangun peradaban besar. Punya temuan-temuan, punya karya-karya. Karya-karya yang paling kita bisa lihat adalah karya itu mereka, ya, bangunan-bangunan mereka, istana-istana mereka. Tetapi kenapa mereka hancur? Ya. Kan suruh perhatikan. Jalan di muka bumi dan perhatikan. Nah, nanti apa pengamatan kita, perhatian kita, riset kita, mengambil kesimpulan kenapa mereka binasa, kenapa mereka hancur. Jawabannya berdasarkan Al-Quran, kana aksaruhum musyrikin. Karena mayoritas mereka musyrik. Musyrik dengan menyembah patung tidak selamanya. Kemusyrikan yang paling yang ada pada semua orang adalah menyembah egonya, menyembah hawa nafsunya, menyembah keakuannya. Seperti Fir'aun bahkan mengangkat dia sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la.
Maka Tuhan mengatakan penyebab kehancuran itu adalah musyrikin, karena mereka musyrik, menduakan Tuhan dengan dirinya sendiri. Ya. Jadi inilah penyebabnya. Itulah sebabnya agama datang bekerja di sini. Jadi jantung persoalan. Apa jantung persoalan? Yaitu tidak boleh ada syirik. Ya, kalau syirik yang kelihatan, namanya syirik jali, itu gampang. Tapi bagaimana dengan syirik khafi yang ada pada diri kita? Yang merasa kita hebat karena bisa berkarya seperti ini, merasa kita hebat karena belajar sampai di sini, sampai di mana-mana, itu kan ada pada diri kita. Ya. Kita merasa hebat karena kita punya ini dan punya itu. Kita merasa hebat karena kita anaknya Pak ini dan Pak itu, dan seterusnya. Jadi karena aksaruhum musyrikin. Inilah penyebabnya. Dan ayat-ayat seperti ini banyak kita temukan di dalam Al-Quran. Bukan cuma ini saja. Ya. Kita misalnya surat Al-Araf. Ya, 31. Nanti di sini kita lihat ada kata rijisun lagi di sini. Ya, ini. Jadi ada rijisun wa gadabun. Nah, artinya bahwa kemusyrikan nanti itu akan mengundang ya, munculnya rijis dan gadab. Rijis di sini, kalau pengertian awalnya tadi kita di atas adalah layak kilun. Ya, karena tidak menggunakan akal menimbulkan dampak kerusakan rijis. Ya, seperti itu. Rijis lagi. Nah, sekarang kita ke sini dulu. Ayat 102. Nah, jadi jemaah sekalian, semua kita merindukan keadilan. Ya. Dan kalau misalnya kita menunggu keadilan, kan berarti bahwa di pikiran kita terstruktur apa itu keadilan. Karena tidak mungkin kita menunggu sesuatu yang kita tidak mengerti. Semua orang menunggu sesuatu pasti mengerti apa yang ditunggu. Jadi kalau kita menunggu keadilan, harusnya keadilan itu terkonsepsi dengan baik di dalam pikiran kita, di dalam mindset kita. Karena tidak mungkin kita menunggu sesuatu yang kita tidak mengerti. Ya. Pasti kita menunggu sesuatu yang benar konsepnya dalam pikiran kita. Misalnya kita menunggu paket kiriman ya, dari e-commerce. Ya kan harus kita ngerti betul apa yang kita tunggu. Fahal yantaziruna illa mithla ayyamil alladziina khalau min qablihim. Fahal yantaziruna, maka tiadalah mereka tunggu illa kecuali mithla ayyamil alladziina khalau min qablihim. Jadi sebetulnya kalau kembali kepada fitrah manusia, maka semua orang menunggu hal yang sama, yaitu keadilan. Ya, karena tidak ada kebahagiaan kalau tidak ada keadilan. Bahkan kata-kata orang no justice, no peace, kan begitu. Tidak ada kedamaian kalau tidak ada justice, tidak ada keadilan. Itu kan biasa tuh kalau ada demo-demo di Amerika biasanya, terutama dari kalangan kulit hitam yang dianggap diperlakukan kurang adil dari orang kulit putih, itu selalu muncul tuh kata-kata itu. No justice, no peace. Kalau tidak ada keadilan, tidak mungkin muncul kedamaian. Hal ini terjadi juga di Timur Tengah. Tidak mungkin ada peace kalau tidak ada justice. Tidak mungkin ada kedamaian kalau tidak ada keadilan. Jadi kalau misalnya kelihatannya ada kedamaian tanpa keadilan, itu semu namanya. Itu adalah sama dengan gunung berapi yang tetap di bawah itu adalah laharnya tetap ada, cuma tidak keluar. Dan itu semakin lama tersimpan semakin berbahaya, karena semakin lama tersimpan semakin besar energinya dan nanti ledakannya semakin besar. Ini yang terjadi kalau seakan-akan kedamaian itu dipaksakan. Tidak ada kedamaian kalau tidak ada keadilan. No justice, no peace. Ya. Kalau tidak ada justice, tidak ada keadilan, maka tidak ada juga kedamaian. Maka Allah mengatakan di sini, fahal yantaziruna illa misla ayyamil ladzina khalau min qablihim. Maka tidak ada yang mereka tunggu kecuali seperti yang ditunggu juga. Ya. Seperti hari-hari yang telah berlalu sebelum mereka. Maksudnya seperti juga yang terjadi pada umat-umat sebelumnya. Artinya sejak kita awal selalu begitu. Sejak kita bersama dengan orang tua kita, masih tinggal di rumah orang tua kita, selalu juga kita mengargu orang tua kita kalau sudah menyangkut keadilan. Misalnya kita bersaudara 3 orang. Kakak kita dibelikan misalnya mainan, kita tidak. Biasa kita protes. Gitu, pasti diprotes. Padahal ini masih anak-anak. Ya. Anak-anak sudah protes orang tua, kenapa si kakak dibelikan mainan, saya tidak, kan begitu. Ya, nanti si bapak atau ibu baru memberikan penjelasan.
kamu belum cocok dengan mainan ini karena ini untuk mainan kelas sekian, ya, nah itu baru. Tapi kesimpulannya setiap si adik belikan baju baru, kita tidak, pasti protes. Nah, jadi sebetulnya selalu, kenapa? Karena keadilan itu adalah bagian tak terpisahkan daripada fitrah manusia, bagian tak terpisahkan dari fitrah manusia. Dari dimanapun di seluruh dunia pasti merindukan keadilan, dan kalau kita merindukan keadilan, harusnya keadilan itu terkonsepsi dalam pikiran kita, dan keadilan itu hanya bisa ditegakkan oleh orang yang adil. Ya, jadi keadilan hanya bisa ditegakkan oleh orang yang adil. Tidak mungkin keadilan ditegakkan oleh orang yang tidak adil. Sebagaimana tidak mungkin orang yang tidak mengerti matematika mengajarkan matematika. Tidak mungkin orang yang tidak mengerti bahasa Inggris mengajarkan bahasa Inggris, kan begitu. Tidak mungkin menegakkan keadilan kalau dia sendiri adalah sifatnya, karakternya tidak adil. Dengan demikian yang kita tunggu semuanya adalah sosok, ya, figur, tokoh yang pada konsepsinya, pada dirinya sudah sempurna keadilan itu sendiri. Sehingga semua tindakan-tindakannya, melihatnya, mendengarnya, berbicaranya, bertindaknya, pergi pulangnya, bekerjanya adalah adil itu sendiri, keadilan itu sendiri. Ya, jadi harusnya kita merindukan itu semuanya. Nah, kalau itu sudah kita konsepsi, seperti kata nih, tunggulah fantaziru. Ya. Katakan Muhammad, fantaziru, tunggulah. Ya. Karena sesungguhnya ini fantaziru, ini kata Nabi di sini kan kulnya kepada Nabi. Saya pun kata Nabi, ma'akum bersama kalian minal muntazirin, ya, minal muntazirin. Ya. Jadi fantaziru ini ma'akum minal muntazirin. Tunggulah, saya pun bersama kalian termasuk orang yang menunggu. Jadi yang sama dengan kita Nabi Muhammad adalah sama-sama penanti, sama-sama muntazir. Muntazir menunggu, dan yang ditunggu namanya muntazar. Kita adalah al-muntazir, yang ditunggu adalah al-muntazar. Kita merindukan keadilan, yang kita rindukan adalah keadilan itu sendiri. Sosok keadilan itu sendiri, al-muntazar. Nah, jadi ini fahal yantaziruna illa misla ayyamil ladzina khalau min qablihim. Kata khalau itu bisa berlaku juga pada umat-umat sebelum kita. Sejak dari awal selalu manusia merindukan keadilan. Bahkan di masa berbahagia dari awal sampai sekarang perilaku manusia sama. Kultur bisa berbeda-beda, ya. Bahasa bisa berbeda-beda. Latar belakang pengetahuan bisa berbeda-beda. Tetapi sama dalam satu hal, yaitu kerinduannya, keinginannya pada keadilan. Semua negara-negara di dunia biasa bergolak, atau paling tidak pernah bergolak. Tetapi penyebab pergolakan itu sama rata-rata, yaitu keadilan. Kenapa kemudian setelah Perang Dunia Pertama dan Kedua, negara-negara yang tadinya dijajah semuanya pengen berhenti dari penjajahan, pengen merdeka? Jawabannya sama, yaitu karena pengen keadilan. Ya. Semuanya sama. Ya. Yang dijajah oleh negara maju pun, seperti misalnya dijajah sama Inggris, pengen merdeka. Ya. Semuanya pengen merdeka. Kenapa? Karena tidak ada artinya kemajuan kalau tidak ada keadilan. Jadi fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Ya. Maka inilah tadi yang kita lihat di sini. Qala qad waqa 'alaikum min rabbikum rijsun wa ghadabun. Sungguh telah menimpa kalian dari Tuhan kalian rijsun wa ghadabun. Kalau sudah terjadi namanya rijsun wa ghadabun, ini kalau kita lihat urutannya, rijas dulu baru ghadabun. Rijas pada pembahasan kita yang lalu, wa yaj'alu rijsa 'alal ladzina la yaqilun, berarti dia bermula daripada la yaqilun. Bermula dari tidak masuk akal cara berpikirnya, cara bertindaknya. Baru dari situ muncul ghadab, kemurkaan. Atujadilunani fi asma'i sammaitumuha antum wa aba'ukum. Ini sebetulnya disampaikan oleh semua nabi-nabi, ya. Ketika menghadapi umatnya yang menyembah berhala-berhala ataupun apapun yang selain Allah. Nabi datang mengajak mereka kepada ajaran tauhid, ajaran bahwa yang ada hanya satu, yaitu Allah. Yang ada hanya Tuhan, pencipta seluruh sekalian alam.
Tapi banyak di antara mereka mengargumen, menentang. Sampai Nabi mengatakan, atujadilunani fi asmain. Apakah kalian ingin mendebat saya, berargumentasi dengan saya pada sesuatu sebetulnya tidak substansi. Kata-kata asma itu tidak substansi, hanya nama. Jadi hanya berhenti pada nama yang kau berikan kepadanya. Contohnya saya tadi, batu dipahat, dibuat jadi patung. Patung itu dikasih nama Lata. Lata itu dari kata Allah juga, ilah. Kasih nama Lata. Atau Manat. Atau Uzza, dari kata Aziz. Jadi kasih nama Uzza. Siapa yang kasih nama itu? Sama itu mau kalian yang kasih nama. Kalau bukan kalian, ya orang tua kalian. Kalian warisi dari orang tua kalian. Kenapa? Hakikatnya, substansinya, ya itu tidak berubah, yaitu tetap batu. Jadi batu dipatung, jadi bentuk apapun, jadi bentuk orang, jadi bentuk kambing, jadi bentuk sapi, jadi bentuk pohon, ya tetap saja batu. Jadi artinya, perubahan bentuk pada materi tidak merubah substansi materi. Bentuk batu bisa diubah jadi bentuk manusia, bentuk hewan-hewan, tetapi tidak merubah substansinya sebagai batu. Jadi hakikatnya tetap batu, cuma diberi nama. Yang beri nama kalian dan orang tua kalian. Jawab. Manazzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah menurunkan sultan. Apa itu sultan? Substansi kalau menurut saya di ayat ini. Allah tidak pernah memberikan substansi ketuhanan pada batu itu. Batu ya batu. Kalau toh kita memberikan substansi ketuhanan padanya, yaitu bahwa batu adalah merupakan tajalli daripada Allah. Ingat, tajalli. Jadi artinya apa? Ketika kita melihat batu, ya kita ingat Allah. Bukan Lata, Manat, dan Uzza. Kebergantungan kita bukan kepada batu, tetapi kepada Allah. Manazzalallahu biha min sultan. Dan ini cuma sekali sebagai bisa terjadi juga pada umat Islam yang rajin atau pergi umrah dan haji. Banyak orang pergi berumrah dan berhaji itu sampai menghalalkan segala cara untuk mencium Hajar Aswad. Nah, Hajar Aswad kan batu juga. Substansinya tidak berubah sebagai batu. Nah, bagaimana kalau sudah menyikut di sana, rebut-rebutan, ego yang muncul. Hakikatnya apa? Mereka menyembah egonya, mereka menyembah batu itu. Itulah sebabnya Allah turunkan satu surat yang mengatakan jangan sembah batu itu, sembahlah Tuhannya batu itu. Ya. Surat Al-Quraisy. Ya. Falyabudu rabba hadzal bait. Jadi, hendaklah menyembah Tuhannya batu ini. Terus Tuhannya rumah ini, jangan sembah rumahnya, ingat. Jangan sembah rumahnya. Ka'bah itu ibarat rumahnya Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Iya. Apa namanya? Hajar Aswad itu ibarat tangannya Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah menyembah Tuhannya, bukan rumahnya. Nah, banyak orang menyembah rumahnya, sampai selfie-selfie dan sebagainya, membanggakan. Akhirnya apa yang terjadi kemudian? Kita berkali-kali berhaji dan berumrah tidak melahirkan perubahan substantif jiwa kita. Jiwa kita tetap saja membanggakan dirinya. Bahkan banyak orang berkali-kali pergi ke sana, bukan semakin dekat kepada Allah, semakin jauh. Kenapa? Yang besar egonya. Kita sering mendengarkan ada orang yang ceramah dengan kata-kata begini-begini loh, tapi setiap tahun berumroh. Lah, so what? Kalau sudah setiap tahun berumroh apa? Cobalah lihat jemaah sekalian. Ya. Banyak nabi yang tidak pernah berumrah ke sana. Ya, banyak nabi. Apa hubungannya? Hubungannya berumrah itu kan adalah dekat kepada Allah. Tanda dekat kepada Allah semakin tawadu, semakin baik kepada sesama, semakin rendah hati, semakin humble, ya, semakin zuhud kepada kehidupan dunia. Jadi kalau datang ke sana hanya untuk sekedar pamer-pamer, ujung-ujungnya adalah ego saja. Tughyan namanya nantinya. Sedangkan yang disebut dengan orang berilmu itu wajtanibu taghut, menjauhi taghut. Ya, menjauhi ego itu tadi. Oleh sebab itulah tidak ada sultan pada benda-benda seperti itu. Manazzalallahu biha min sultan. Nah, maka kalau begitu mana? Yang ada itu adalah ujung-ujungnya adalah Allah, dan Allah itu inti daripada dirinya adalah keadilan. Atas keadilan Allah sehingga kemudian Allah menciptakan semuanya ini. Maka fantaziru inni ma'akum minal muntazirin. Tunggulah sultan itu.
ya, sultan yang sesungguhnya itu. Fantaziru, maka tunggulah, inni ma'akum minal muntazirin. Saya bersama kalian termasuk orang-orang yang menunggu. Ya. Ini ada apa namanya? Ada hadis ya. Kita ambilkan dari hadis riwayat Imam Muslim nomor 1063 ya. Jadi ini adalah dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda. Ya. Jadi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahadukum ma qa'ada yantazirus salata fi salatin ma lam yuhdith tad'u lahul malaikatu. Jadi dikatakan begini, ahadukum, salah seorang di antara kalian, maka ada yang duduk. Ya. Jadi salah seorang di antara kalian duduk apa? Yantazirus salata, menunggu salat. Jadi kita menunggu. Jadi kalau kita duduk menunggu salat, waktu salat, ya. Kalau di masjid kita duluan masuk, menunggu imam, menunggu qomat misalnya, iqamat. Ya. Jadi siapa saja di antara kalian, atau salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu salat, fi salatin, ya, di dalam waktu salat, jadi kita sudah masuk waktu salat, kita nunggu untuk salat, ya. Malam yuhdith, ya, selama dia tidak berhadas, maksudnya tidak batal, ya. Tad'u lahul malaikatu, maka Allah SWT berdoa baginya. Jadi seseorang yang duduk menunggu waktu salat, ya, maka pertama adalah dia dianggap juga sebagai salat. Seraya Allah SWT melalui malaikat, atau malaikat berdoa kepada Allah SWT. Ini malaikat tuh, apa kata malaikat? Allahumma ya Allah ighfir lahu, ampunilah dosanya. Siapa yang tadi yang menunggu? Allahumma arhamhu, ya Allah kasihanilah dia, sayangilah dia. Jadi malaikat-malaikat berdoa, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Bahkan di sini dikatakan ini bukan hanya menunggu salat, tapi menunggu seperti sekarang kita mengikuti pengajian pun, maka makhluk-makhluk Allah berdoa untuknya, bukan hanya malaikat, tapi termasuk ikan-ikan di lautan berdoa Allahumma ghafir lahu atau Allahumma ghafir laha, Allahumma arhamhu atau Allahumma arhamha, seperti itu. Jadi Allah senantiasa memperhatikan orang itu, dan dia dianggap sebagai salat. Ya, jadi selama dia duduk salat, maka dia dianggap sebagai fi salatin, seakan-akan di dalam salat. Jadi orang yang menunggu salat dianggap salat. Selama tidak batal wudunya atau selama tidak berhadat. Bukan hanya dianggap, tetapi malaikat-malaikat berdoa untuknya. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari sini kaitannya tadi di atas? Kalau menunggu salat itu dianggap salat, maka kan berarti menunggu penegak keadilan, walaupun dia belum datang, sama dengan pecinta dan adalah keadilan itu sendiri. Jadi salah satu tanda seseorang itu adalah di dalam pikirannya sudah adil adalah ketika dia menjadi penunggu keadilan. Sebagaimana orang yang menunggu salat dianggap salat. Berarti menunggu keadilan dianggap adil oleh Allah SWT. Jadi kalau kita berada pada posisi penanti atau tadi al-muntazir terhadap keadilan, maka kita pun dianggap sebagai keadilan itu sendiri. Kenapa? Buktinya kita menunggu. Dan kita sudah sampaikan tadi, menunggu keadilan berarti konsepsi keadilan ada dalam pikiran kita. Kalau ada orang yang tidak ada konsepsi keadilan pada dirinya, baru dia menunggu, sebetulnya bukan menunggu. Ya. Yang ditunggu bukan keadilan. Tapi itu artinya ritual belaka saja. Sama dengan sholat. Ada orang sholat tetapi sebetulnya tidak sholat. Fawailun lil musallin. Ya, seperti itu. Kita lanjut. Dan keadilan ini ada orang yang menegakkannya. Ini ilustrasi ini menarik nih mas kalian ya. Ini kan ilustrasi di gambar ini. Walaupun ilustrasinya di sini perempuan. Tapi intinya adalah kita tidak bahas perempuan, tapi artinya bahwa yang namanya keadilan itu ada yang menegakkannya. Coba lihat itu. Kan ada orang yang mengangkat timbangan, ya, yang kemudian memegang pedang. Dan siapa yang memegang pedang itu? Perempuan. Kenapa perempuan? Ya satu, harus lembut. Keadilan itu adalah bersifat kasih, cinta. Tapi pada saat yang sama bersikap tegas, dia punya pedang. Ya, tegas. Karena
keadilan itu yang ditegakkan itu adalah apabila terjadi pelanggaran terhadap hudud. Hudud itu hukum-hukum, tapi sekaligus hudud itu bentuknya dari had. Had itu adalah tajam, ya, seperti pedang. Nah, jadi jemaah sekalian harus ada orang yang menegakkannya. Tidak mungkin keadilan itu datang. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak, keadilan itu sistem. Pertanyaannya ialah bagaimana sistem itu bisa tegak kalau tidak ada menegakkannya? Ya, tidak mungkin. Banyak contoh-contoh yang bisa kita ambil di sini, tetapi waktu kita sangat terbatas, ya. Summa nunaji, ini kelewat. Ya. Summa nunaji, ya, kita di sini. Jadi summa nunaji al-rusulana, kemudian kami menyelamatkan. Kami menyelamatkan rasul-rasul kami. Ya. Siapa lagi? Walladzina amanu, dan orang beriman. Yani beriman. Beriman kepada siapa? Tentu beriman kepada sini. Ya. Summa nunaji rusulana. Kemudian kami menyelamatkan rasul kami. Rasul-rasul kami. Walladzina amanu, dan orang-orang beriman. Ya. Jadi orang beriman kepada rasul. Beriman kepada risalah yang dibawa rasul. Ya. Jadi intinya adalah beriman. Makanya berkali-kali tadi katakan layak, hakikatnya mereka tidak beriman. Kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin. Karena merupakan kewajiban bagi kami, kata Tuhan ini. Merupakan kewajiban bagi kami, ini kewajiban bagi kami, nunji, untuk menyelamatkan orang mukmin. Jadi bukan hanya rasul, tapi kewajiban bagi kita. Bayangkan Tuhan menyebut dirinya berkewajiban. Haqqan itu adalah kewajiban di sini maksudnya. Adalah kewajiban bagi kami nunji, untuk menyelamatkan orang mukmin, ya, untuk menyelamatkan orang mukmin di sini, di atas sini, ya. Jadi intinya adalah beriman kepada siapa tadi yang kita tunggu. Ya. Kok tiba-tiba bicara tadi al-muntazir? Kan beberapa tadi ayat yang kita buka berkenaan dengan al-muntazir, ya, orang yang menunggu, dan al-muntazar yang kita tunggu. Tapi tiba-tiba Tuhan mengatakan rasul di sini. Kan berarti yang kita tunggu itu adalah pelaksana tugas kerasulan. Dan yang diselamatkan hanya mereka dan orang beriman kepadanya. Setelah Allah mengatakan kami selamatkan rasul-rasul kami dan orang beriman, ditutup dengan pertanyaan umum. Ini namanya pertanyaan umum ini. Dengan ta'liq am, pernyataan umum namanya ini. Yaitu kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin. Begitulah adalah merupakan kewajiban kami, atau adalah memang merupakan kewajiban kami untuk menyelamatkan orang beriman. Beriman kepada siapa? Beriman kepada Al-Muntazar. Apa buktinya dia beriman kepada Al-Muntazar? Dia menjadi Al-Muntazir, menjadi penunggu. Ya. Kita lihat di sini. Ya. Ini ada surat Maryam. Ya. Sini Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha. Ya. Jadi tidak ada di antara kalian kecuali pasti akan melewati neraka. Melewati artinya bukan masuk, melewati seperti titian sirat, itu kan di bawahnya neraka. Jadi wa in minkum illa wariduha. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Karena itu sudah menjadi ketetapan Tuhan. Tetapi apa? Ada tetapinya, ada di 72-nya. Tapi kita sebelum lihat 72-nya, kita lihat 71 dulu. Bahwa semua kita akan melewati neraka. Ya, ini haknya di sini neraka ini ya. Tak ada di antara kalian kecuali pasti melewati neraka. Wariduha, ya, melewati neraka. Karena bayangan kita itu yang namanya titian sirat membentang daripada masyar menuju ke surga. Di bawahnya itu neraka. Orang yang tidak bisa nyebrang jatuh ya neraka, seperti itu. Jadi pada saatnya ketika kita masuk surga melewati neraka di bawah situ. Wariduha. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan kejadian ini sudah merupakan ketetapan Tuhan. Maqdiya itu keputusan Tuhan, dari merupakan qadanya Tuhan. Maqdiya itu telah diqadakan oleh Tuhan. Hatman, kepastian, ketentuan yang sudah diputuskan oleh Tuhanmu. Ya. Nah, cuma ada tetapinya. Semuanya melewati. Summa kemudian. Nunaji, kami selamatkan. Ini sama tadi di sini. Nunaji ini tadi. Nunaji. Ya.
Jadi ingat kembali kata-kata ini. Hakkan alaina nunaji, ya, al-mu'minin. Di sini katakan, summa kemudian nunaji, kami akan menyelamatkan alladzina taqaw, orang yang bertakwa. Ya. Jadi kewajiban kami menyelamatkan orang beriman dan bertakwa di sini. Wa nadharu zalimina fiha jisya. Ya. Sebaliknya bagi orang-orang zalim, kami biarkan mereka berlutut atau jatuh tersungkur. Kita artikan saja, jisya itu jatuh tersungkur di dalam api neraka. Kewajiban kami menyelamatkan orang yang bertakwa, dan karenanya kita disuruh berpuasa. Maka puasa itu adalah perisai, minimal perisai terhadap api neraka, dan juga membiarkan orang zalim tersungkur atau jatuh ke dalam neraka. Jatuh tersungkur masuk ke dalam neraka. Ya. Jadi hanya orang bertakwa, makanya kita disuruh berpuasa. Ya. Berpuasa itu adalah menahan diri agar kita tidak ego. Ego itu kan aku, saya lapar, aku mau makan. Ya. Tapi Tuhan mengatakan tidak boleh. Kamu tadi sudah berniat kepada saya, kira-kira gitu. Nah, kalau kita patuhi hati nurani kita, berarti mematuhi Allah. Hati nurani kita mengatakan tidak boleh, kamu sudah berjanji kepada Tuhan. Kamu tidak akan makan sampai matahari terbenam. Ya. Seperti itu. Ayat 104. Qul, katakanlah Muhammad, ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, in kuntum, jika kalian fi syakkin, berada dalam keraguan. Syak ini sudah menjadi bahasa kita, bahasa Melayu. Syak itu ragu. Min dini, berkaitan dengan agamaku. Agama ini Nabi yang mengatakan. Jadi dini agama Muhammadi. Jadi ingat, kalau kita katakan agama Muhammadi itu ada di Quran ini. Ya, ini. Dini, ya-nya Muhammad ini. Ya. Jadi di sini ya-nya di sini adalah Muhammad. Karena kan di sini ada kata kerja perintah kepada Nabi Muhammad ini. Ya. Ini Nabi Muhammad. Ya. Jadi ya-nya di sini tentu Nabi Muhammad yang berkata di sini. Jadi Nabi Muhammad yang berkata, wahai seluruh manusia, in kuntum, jika kalian berada dalam keraguan berkaitan dengan dini agamaku. Karena Muhammad mengatakan agamaku, berarti kita sebut ada agamanya Muhammad, namanya agama Muhammadi. Ya. Agama Muhammadi. Apa itu agama Muhammad? Agama Allah tentunya. Dinullah, dinu Muhammadin. Karena tidak mungkin berbeda. Jadi dinullah, dinu Muhammadin. Ya. Jadi kalau dikatakan inna dina indallah Islam, ya inna dina indallah al-Islam, itu adalah dinu Muhammadin. Ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dina apa? Dina Muhammadin. Karena dina Muhammadin adalah dina Allah. Jadi in kuntum fi syakkin min dini fala a'budu alladziina ta'buduna min dunillah. Maka ketahuilah, maka saya tidak akan menyembah alladzina, apa-apa, orang-orang, apa saja, alladzina, apa saja, orang-orang termasuk. Saya tidak menyembah apa saja atau orang siapa saja, ta'buduna min dunillah, yang kalian sembah selain daripada Allah. Jadi ada orang menyembah selain Allah. Kenapa menyembah selain Allah? Karena mereka mengikuti perintah-perintahnya seakan-akan mengikuti perintah Allah. Di kapankah kita mengikuti seseorang itu baru tidak dianggap syirik? Apabila perintah orang itu sejalan dengan perintah Allah. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi ulil amri di situ adalah yang merupakan pelaksana sempurna daripada rasul. Rasul di situ adalah pelaksana sempurna daripada Allah. Jadi ati'ullah, ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Kata-kata ulil amri lahirlah kata-kata amr, namanya amirul mukminin. Ya. Amr itu perintah, pelaksana perintah menggunakan isim fa'il, namanya amirul mukminin. Ya. Amirul mukminin. Jadi fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah. Saya tidak menyembah apa yang kalian sembah selain daripada Allah. Mirip dengan surat Al-Kafirun. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu. Jadi
La a'budul ladzina ta'buduna min dunillah walakin akan tetapi a'budullaha alladzi yatawaffakum. Saya menyembah Allah yang mewafatkan kalian. Ya. Di tempat lain dikatakan yang menghidupkan dan mematikan. Di sini yatawaffakum. Karena kita sekarang hidup, maka yatawaffakum yang kelak akan mematikan kalian. Jadi saya menyembah Tuhan yang akan mematikan kita semuanya. Karena dia mematikan kita, kita pun akan kembali kepadanya. Wa umirtu dan aku diperintahkan an akuna minal mu'minin untuk beriman. Jadi Nabi Muhammad pun diperintahkan. Wa umirtu aku diperintahkan an akuna minal mu'minin. Dan mukmin itu artinya apa? Mukmin itu ikhlas. Tidak ada apapun yang dikagumi, yang disembah selain daripada Allah. Karena kata umirtu ini kita temukan juga dalam surat Al-Bayyinah dikatakan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Kunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Jadi wa umirtu an akuna minal mu'minin, dan aku diperintahkan untuk menjadi bagian daripada orang beriman. Ya. Ini Nabi mengatakan, ini kan masih kata-kata Nabi tadi nih. Ya. Jadi umirtu di sini, ya ini adalah Nabi, masih yang menerima perintah kul tadi di sini. Ya. Saya pun diperintahkan untuk menjadi bagian orang mukmin. Jadi kalau kita beriman, kita sekelompok dengan Nabi Muhammad. Ya. Bagaimana kita beriman kepada Nabi Muhammad kalau kita tidak menganut agamanya di Muhammad itu? Di kata-kata dini tadi di sini, ya-nya di sini ya mutakallim. Mutakallimnya adalah Muhammad tadi. Ya. Mutakallim itu artinya pembicara, speakernya. Ya. Jadi inilah agama. Ya. Maka salah satu tugas kita adalah selalu mempertanyakan, apa benar kita sudah beragama dengan agama Muhammadi? Karena kalau enggak tadi ditolak. A'unzil alaihi dzikru min bainina bal hum fi syakkim min dzikri bal lamma yazuqu adzab. Unzil alaihi diturunkan kepadanya. Ya. A'unzil ini ada ayat ternyata. Apakah diturunkan kepadanya adzikr, yaitu kurikulum pelajaran yang kita sebut dengan Al-Quran. Ya. Mimbainnya di antara kita. Maksudnya apakah masuk akal apa mungkin masa hanya kepada Nabi Muhammad diturunkan wahyu atau kitab suci ya, di antara kita. Kenapa tidak diturunkan kepada tokoh-tokoh yang lain? Dia lupa yang namanya Adzikr ini adalah Al-Quran, itu kitab suci. Kata suci itu diletakkan di belakangnya karena hanya cocok ditempatkan pada hati yang suci. Jadi sebetulnya ketika Allah menempatkan wahyunya kepada kalbu Nabi Muhammad, sebetulnya yang bisa kita pahami di situ adalah bahwa selain Nabi Muhammad itu tidak suci. Harusnya begitu pemahamannya. Ya, selain dari Muhammad tidak suci, kotor, ya, bernoda. Jadi makanya katakan aunzila alaihi dzikru min bainina bal hum fi syakkim min dzikri. Pertanyaan begitu sebetulnya menunjukkan mereka ragu kepada kitab suci yang di bawah. Ya. Karena kalau mereka membaca kitab suci yang di bawah Nabi Muhammad, ya nggak perlu mempertanyakan. Karena kitab suci yang di bawah Nabi Muhammad itu untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk Nabi Muhammad. Untuk kita juga. Ya, jadi untuk kita juga, kita bersyukur kita kotor tapi bisa juga membaca kitab suci. Ya, cuma kitab suci itu diturunkan kepada jiwanya Nabi Muhammad, karena jiwanya Muhammad lah yang suci bersih. Tapi kita bisa mengakses itu dengan membaca seperti yang kita baca sekarang. Jadi balhum fi syakkim min dzikri, yang benar adalah mereka itu justru syak, ragu tentang apa yang diturunkan kepadaku, yaitu Al-Quran, kitab suci yang ke bawah. Bal lamma yazuqu adzab. Ya. Mereka seperti ini ragu karena mereka belum merasakan azabku, azab Allah. Ya, jadi karena belum merasakan azab, ya masih bisa banyak komentar. Begitu nanti sampai di akhirat, mereka baru menyesal dan pengen kembali ke dunia. Wa an akim wajhaka lid-dini hanifa. Ini yang ayat terakhir yang kita bahas.
Nah, karena tadi Nabi Muhammad saya tidak mungkin menyembah apa yang kamu sembah. Saya diperintahkan untuk apa? Untuk akim wajhaka, menyuruh menghadapkan wajah kalian, ya, wajah kamu, lidini, kepada agama. Agama apa tadi? Dini tadi. Jadi tadi din di sini adalah din Muhammad tadi kan? Karena tadi dikatakan dini, ya. Wa an akim wajhaka, dan bahwa hadapkanlah dengan lurus. Akim itu lurus, ya. Wajah ke wajahmu lidini, kepada agama. Agama siapa? Agama Muhammad. Kenapa agama Muhammad? Karena agama Muhammad adalah agama Allah, ya. Hanifah, dalam keadaan lugu. Lugu itu artinya tidak punya kepentingan apa-apa selain Allah. Jadi tidak punya keinginan untuk diangkat jadi ini, apa namanya, dilantik jadi itu, tidak ada. Yang Hanif itu jujur. Ada orang sholat supaya sembuh dari penyakit, kan berarti ada kepentingannya. Bagaimana nanti kalau tidak sembuh penyakit? Kan berarti dia tidak terima. Kalau dia katakan, oh tidak apa-apa Ustaz. Nah, kalau begitu tuh apa berniat untuk sembuh dari penyakit? Ya. Pokoknya ya namanya menghadapkan wajah kepada Allah, kita hilang. Kepentingan kita hilang. Namanya fana. Ya. Namanya fana itu semua hilang. Ego kita hilang. Apa itu ego? Keinginan untuk kaya, keinginan untuk pintar, keinginan untuk dihormati orang, keinginan untuk diangkat jadi ini dan itu, keinginan untuk macam-macam. Pokoknya hilang. Itu namanya Hanif. Ya. Hanifah. Kalau kita tidak Hanif, berarti masih ada unsur syirik dalam jiwa kita. Makanya setelah perintah ada larangan. Nah, perintah ini tercakup dalam larangan ini. Dalam larangan ini tercakup perintah ini. Ya. Artinya kalau kita benar menghadapkan wajah kita kepada Allah dan Hanif, berarti tidak boleh ada syirik. Tapi kalau ada syirik, berarti kita tidak Hanif. Nah, jadi ini saling melengkapi. Ya. Jadi makanya dikatakan akim ini kata kerja perintah, ini larangan. Ya. Wala takunana, dan jangan kau menjadi. Di sini ada nun tasdid tadi. Kamu benar-benar jangan jadi. Nunnya tasdid ini adalah menunjukkan taukid. Wala takunanna, benar-benar kamu jangan menjadi bagian daripada orang yang ada syirik. Syirik di mana? Di dalam jiwanya. Ya, menyembah ego, menyembah hawa nafsu kita, menyembah keakuan kita. Wala takunanna minal musyrikin. Jangan engkau menjadi atau masuk ke dalam golongan orang musyrik. Barulah bisa begini. Jadi kalau kita laksanakan larangan, baru kita bisa laksanakan perintah ini. Ya. Kalau kita tidak melaksanakan larangan ini, ya nggak bisa perintah ini. Bagaimana kita bisa hakim wajah kalidin hanifah kalau kita masih ada syirik, masih ada keinginan untuk ini dan itu. Ya. Ingat jemaah sekalian, sejak kecil Nabi Muhammad tidak pernah meminta untuk jadi nabi. Ya. Jadi tidak pernah Nabi berbuat, ya Allah saya berbuat baik supaya engkau angkat aku jadi nabi. Tidak pernah seperti itu. Ya. Lalu kenapa diangkat jadi nabi? Ya itu urusan Tuhan. Begitulah juga dengan kita jemaah sekalian. Buat apa kita minta sehat? Dan ternyata kita tidak tahu bahwa di balik sehatnya kita melakukan kemaksiatan. Coba. Yang paling tahu Allah. Lebih kita serahkan kepada Allah. Ya, kalau Allah ingin menyelamatkan kita, dia tahu bahwa nanti kalau kita sehat, kita melakukan kedurhakaan, ya dia mempercepat kematian kita. Kita ridho dengan keputusannya. Inti daripada Hanif ini adalah ridho. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ridho. Kita lihat ayatnya di sini. Ini dia surat 30 ayat 43. Fa'akim wajhaka, ini juga ada di 30 ya, tapi kita 30 sudah biasa, kita ambil 43. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah, fa'akim wajhaka lid-dinil qayyim. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Apa itu agama yang lurus? Dini kata Nabi tadi, agamaku, agama Allah, dinullah. Inna dina indallah, itu namanya. Indallah, adin indallah itu adalah dinullah, dinu Muhammadin, dinul qayyim. Ya. Setelah dikatakan dinul hanif. Ya. Min qabli ayyatiya yaumun. Sebelum datangnya suatu hari. Jadi sedapat mungkin lakukan ini sebelum datangnya suatu hari. Yaitu kematian. Ya. Dimana kalau itu sudah datang, la maraddalau, kita tidak bisa menolak. Dari mana datangnya? Dari Allah. Jadi kalau datang hari kematian kita tadi, ya tawafakum tadi,
maka la maradda lahu, tidak bisa kita menolaknya. Ya. Yauma idzin yasaddaun, ya. Pada hari itu yauma idzin yasaddaun, orang terpisah-pisah. Tadi katakan yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Pada saat itu orang akan lari daripada saudaranya, dari ibunya, dari bapaknya, dari siapapun. Karena orang terpisah-pisah pada saat itu. Iya, maka berhadapkanlah wajahmu kepada agama Allah, karena hanya yang bisa selamat pada saat itu adalah yang akim wajhaka lidinil qayyim. Ini di surat Ar-Rum berkali-kali muncul ini. Kalau kita lihat ayat 30-nya juga, 30 itu. Ya, fitratullah allati fataran nas 'alaiha, fitratullah allati fataran nas 'alaiha. Ya. Jadi fitratullah allati fataran nas 'alaiha, la tabdila li khalqillah. Faqim wajhaka li dini hanifa, fitratullah itu begitu ya. Faqim wajhaka li dini hanifa, fitratullah allati fataran nas 'alaiha, la tabdila li khalqillah, dzalika dinul qayyim. Itu di surat 30 juga ayat 30. Ya, walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Nah, ini sebetulnya sambungan dari atas ini, dari 42. Ini tadi kita sudah buka juga di sini, 41 di sini nih, tadi ini. 42 tadi nih. Surfil ard. Kalau kita lihat ke 41-nya ini, membuat kerusakan di muka bumi. Ya, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas liziqahum ba'daladzi amilu. Ini ayat 41-nya. Kalau kita buka 41-nya, nah di situ dia, ya. Pasal 1, zaharal fasadu fil barri wal bahri. Kalau nampak kerusakan di darat dan di laut, bima kasabat aidinas, karena ulah perbuatan tangan manusia sendiri. Untuk apa? Liudhiqahum, untuk Allah rasakan kepada mereka ba'da sebagian alladzi amilu, yang mereka sebagian dari perbuatan mereka. Tujuannya adalah agar mereka kembali kepada jalan yang benar, la'allahum yarji'un. Baru kemudian qul, katakan Muhammad, siru fil ardh, berjalan di muka bumi. Betapa banyaknya terjadi kerusakan seperti ini. Ya. Itu adalah apa? Akibat. Ya. Kana aksaruhum musyrikin. Jadi itulah cuma sekalian berbahagia pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Ini ada hadis satu lagi ya, sebelum kita berdoa dan diskusi. Nah, jadi tadi, wala takunanna minal musyrikin, jangan jadi orang musyrik. Kenapa tidak boleh jadi musyrik? Coba kita lihat ini. Menjadi musyrik itu bukan hanya kita menjadi musyrik. Coba kita lihat. Ini adalah dari Samurah. Ini nih. An Samurah bin Jundub. Ya, Samurah bin Jundub. Ya. Mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, bersabda, man jama'al musyrika wasakanna ma'ahu fa innahu mithluhu. Man jama'a, siapa yang mempergauli, ya, menggauli atau mempergauli atau menikahi, ya. Man jama'a, ya, siapa yang menggauli orang musyrik. Jadi ini berlaku kepada laki-laki atau perempuan. Kalau ada perempuan mau bergaul atau digauli oleh laki-laki musyrik, atau ada laki-laki mau menikahi, menggauli wanita musyrik, sama. Ini sejalan dengan surat Al-Baqarah ayat 221. Ini hadis ini sejalan dengan surat Al-Baqarah ayat 221. Bisa dibuka. Ini adalah Abu Daud 2405. Jadi man jama'al musyrika, siapa yang menggauli atau menikahi orang musyrik, ya. Jadi kalau dia laki-laki, perempuannya, kalau perempuan ya laki-laki yang musyrik. Wasakanna mau, dan tinggal bersamanya, ya. Fa'inna wisru, maka Allah memperlakukan dia sama dengan musyrik juga. Nih, coba lihat. Begitu di mata Allah beratnya musyrik. Karena dikatakan inna syirka la zulmun azim. Maka dikatakan siapa yang mau bergaul secara biologis, berhubungan badan dengan orang musyrik, ya, perempuan muslim kepada laki-laki musyrik, laki-laki muslim dengan perempuan musyrik, dan tinggal bersamanya, fa'innahu, maka sungguhnya dia dianggap sama, dianggap musyrik juga. Ya. Kenapa kira-kira? Ya karena dia melanggar agama, dia berturut karena nafsunya. Jadi dia melanggar. Kenapa? Karena orang yang menentang Tuhan atau orang yang menduakan Tuhan kok dicintai, kan begitu. Ya, harusnya tidak dicintai. Ya.
Kenapa? Tidak menyerahkan diri kita kepadanya. Kenapa? Karena orang itu adalah orang yang pada dasarnya menentang atau durhaka kepada Tuhannya. Sedangkan Tuhan itu adalah simbol cinta dan kasih sayang kita. Maka bagaimana kita menunjukkan cinta kita kepada Allah, sementara kita mencintai orang yang tidak cinta kepada Allah atau menentang Allah, kan terjadi kontradiksi namanya. Ya. Sebelum kita lanjut dengan diskusi, kita berdoa dulu. Ini ada sahabat kita yang meninggal dunia. Ya, ini ada. Jadi namanya almarhum Bapak Imran bin Ibrahim. Ya. Meninggalnya kemarin tanggal 9 Maret. Ya. Jam 9 malam, tadi malam. Ya. 9 Maret jam 9 malam. Ya, meninggalnya di Negeri 9. Ya. Ini adalah ipar daripada Pak Saban. Ya. Ipar Pak Saban. Jadi iparnya Pak Saban. Jadi kita doakan Pak Saban bisa berarti suaminya saudara perempuannya Pak Saban. Bisa juga saudaranya istrinya Pak Saban. Jadi bisa pokoknya orang dekatnya Pak Saban. Pak Saban adalah jemaah kita yang hampir tidak pernah absen, selalu ada di tadabbur kita. Untuk itu mari kita doakan untuk almarhum Bapak Imran bin Ibrahim. Ala hadiniya wa likultin salihah bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammad wa bihaqqil Fatihah bi sirril Fatihah bi hurmatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Khususan ya Allah untuk kamu terima dan ampuni dosa-dosa almarhum Bapak Imran bin Ibrahim. Al-Fatihah ma'as-salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi madakhalahu warfa darajatahu wa adkhilhul jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah Tuhan kami kehilangan anggota keluarga kami. Terimalah almarhum Bapak Imran bin Ibrahim, bukakanlah pintu-pintu langit baginya, ampunilah dosa dan kesalahannya, maafkanlah khilaf dan alpanya, lapangkanlah kuburannya, muliakan tempatnya di sana, tinggikan derajat dan kedudukannya, gabungkanlah almarhumah ke dalam golongan para nabi, para rasul, dan orang-orang suci lainnya. Jadikanlah amal ibadah almarhum sebagai amal jariah baginya, dan jadikanlah kepergian almarhum sebagai pelajaran bagi kami semuanya. Buat cepat atau lambat, kami semuanya akan menyusulnya. Dan kami mohon kepadamu, ya Allah Tuhan kami, anak-anak cucu yang ditinggalkannya, jadikanlah anak-anak yang saleh dan saleha, yang senantiasa melihat semua yang ada di sekitar kami sebagai tajalli daripada keberadaanmu, ya Allah, ya Tuhan kami. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan mewakili seluruh jamaah mengucapkan kepada Pak Saban selamat atau turut berduka cita sedalam-dalamnya. Semoga kejadian ini bisa memberikan kekuatan kepada Pak Saban dan keluarganya dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, Waalaikumsalam. Kita persilakan yang ibu-ibu tadi. Sita kalau tidak salah ya. Oh ya, terima kasih Ustaz. Ya. Maaf Pak Nur mendahului. Ustaz tentang yang ayat 101 tentang pilihan diksi Allah di ayat 101, tadi saya nulis juga sih di chat. Itu mirip Ustadz yang perhatikanlah tuh yang apa? Kulin zuru sama yang ayatu mana sih tulisannya hilang. Ayat berapa? Itu ayat 101 Ustadz. Ayat 101. Nah, jadi itu kan perhatikanlah kuling nuzuru. Nah, itu kan nuzuru. Terus yang apa tuh yang di bawahnya itu kan wal ayatu
mana sih? Tugenil ayat wan nudur. Oh ya, ayat itu wan nuzuru itu kan mirip ya Ustadz ya, meskipun beda huruf gitu ya. Apa maksudnya tuh yang wan nuzuru di bawah itu objek dari yang an-nuzuru di atas gitu. Maaf tadi saya kurang paham Ustadz ya waktu Ustadz menjelaskan. Oh ya, baik. Terima kasih. Baik. Jadi cuma sebagai kita jelaskan ini ya. Nah, kita lihat di sini dulu. Jadi dari sisi bahasa ya. Ini unzuru dari kata dasar nazara, artinya memperhatikan dengan cermat. Sedangkan di sini an-nuzur dari kata nazara artinya peringatan. Nazara yang itu memberi peringatan. Makanya Nabi itu disebut pemberi peringatan, al-munzir. Nabi Muhammad itu, Nabi itu adalah munzir. Basyira wa nadhira, ini dia. Basyira memberi kabar gembira, nadhira memberikan peringatan. Jadi basyira wa nadhira. Mubasyir dan munzir, mubasyirina wa munzirina. Nabi Muhammad, nabi-nabi itu adalah minal mubasyirina wa munzirina, memberi kabar gembira dan peringatan. Sedangkan di sini adalah perhatikan, seperti dalam surat Al-Ghasyiyah, wal yanzuril insanu mimma khuliqat, wal yanzuril insanu ila libili kaifa khuliqat. Berarti adalah manusia yang perhatikan kepada onta, kaifa khuliqat, bagaimana dia diciptakan dan seterusnya. Nah, apakah ini objek dari ini? Enggak. Kalau di objek itu pasti di sini di fathah. Ya, jadi kalau objek itu atau maf'ul bi itu pasti mansub, tanda nasabnya umumnya fathah. Ya, jadi harusnya. Jadi di sini beda. Jadi di sini adalah ini satu kalimat sampai di sini. Ini satu kalimat di sini. Qul inzuru, perhatikan lalu mana objeknya ya, ini madza fis samawati. Jadi ini adalah objeknya. Jadi ini adalah perintahnya, kata kerjanya, fiilnya di sini, dalam hal ini fiil amar. Kemudian objeknya atau maf'ul bihi-nya di sini nih, madza fis samawati wal ardh. Ya. Katakanlah perhatikanlah apa saja yang ada di langit dan di bumi. Jadi yang diperhatikan dan jadi objek adalah ini. Ya. Baru kemudian yang ini, ya. Yang ini di sini adalah tugni. Ya. Kemudian an-nuzur. Di sini satu kalimat lagi di sini, ya, tugni, ya, kemudian ini adalah kata kerjanya, ini adalah fiilnya, ini adalah failnya, kemudian ini wow, ini adalah apa namanya fail baru, ini fail, ini fiil fail, ya, ini kata kerjanya, ini pelakunya. Jadi artinya ayat itu tidak berguna, ini kan negasi, tidak berguna. Jadi ayat tidak berguna, apalagi wan nutur dan peringatan. Ya. Jadi failnya di sini dua, ayat dan nutur. Fiilnya sama, yaitu tugni. Ya. Jadi tugni ini adalah kata kerjanya, fiilnya, sedangkan failnya adalah ayat dan an-nutur. Seperti itu. Jadi ulangi lagi, nuzur bukanlah objek dari ini, tetapi ini adalah fail yang berdiri sendiri bersama dengan ayat. Ya, karena dia fail, ada fiilnya, yaitu tugni. Jadi bisa kita baca bahwa ayat-ayat dan peringatan tidak bermanfaat bagi orang yang tidak beriman atau bagi kaum yang tidak beriman. Ada lagi, silakan Pak Nur. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama. Alhamdulillah Ustaz, barakallahu fi ansi. Salam takziah Bang Syakban. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Muhammad wa alihi ajil wabarakatuh. Ustaz, boleh dicantumkan menjadi satu kait mengait bahawa kata aqimus salah dengan ayat 105 tadi, aqim min wajhika. Kemudian benda ni macam mengimbau kepada kata qiyam dalam kiamat. Kemunculan Imam Mahdi mempertegakkan keadilan Allah di muka bumi. So, the question now is, kaitan-kaitan ni semua bolehkah membawa kita pada satu kesimpulan bahawa perkataan kita mempertegakkan tu menuntut bukan just suka-suka je atau relax-relax je, tapi kita kena berusaha sesungguhnya dalam mempertahankan istiqamah wajhika kita tadi agar muncul akhirnya kiamat tadi di mana Imam Mahdi akan lead the whole process. Beri pencerahan ayat 105 ni dengan kata-kata akimu dengan qiyam tadi serta perintah akim tadi. Barakallahu fi alfan semua. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi cuma sekalian, kata-kata akim, kata kerja perintah di sini amar namanya, fil amar, dan ini adalah objeknya wajah, itu sama dengan akimis salata. Jadi
Ini akim wajhaka. Wajah, kenapa? Karena tadi adalah objek dari ini, namanya maf'ul bi daripada akim. Jadi ini adalah dinasab, tanda nasabnya fathah. Ya. Nah, begitu salat, akimis salata, ya, dirikanlah salat. Ya, jadi di sini dikatakan dirikanlah wajah kamu. Nah, dengan demikian akim wajhaka itu sebetulnya akim salat juga. Nah, jadi kalau kita mengatakan wajah kita itu adalah salat. Salat itu wajah kita. Makanya kalau kita salat, akimis salat itu, ya ada doa iftitahnya. Doa iftitahnya itu mengatakan ini wajah tuh kamu gitu. Wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifah musliman wa ma ana minal musyrikin. Wa ma ana minal musyrikin. Saya tidak masuk kategori orang musyrik. Jadi pada dasarnya adalah salat satu. Yang kedua adalah Imam Mahdi siapa? Itu adalah salat sebetulnya. Ya, saya adalah hayyalas shalah, saya adalah hayyalal falah, gitu. Ana hayyalas shalah, ana hayyalal falah. Jadi dia adalah salat itu sendiri. Ya. Jadi salat itu kan agama secara keseluruhan sebetulnya. Maka dikatakan siapa yang menegakkan salat menegakkan agamanya. Man aqamas shalah faqad aqama din. Ya. Wa man tarakaha faqad hadama din. Siapa yang menegakkan salatnya menegakkan agamanya. Siapa yang meninggalkan atau melalaikan salatnya meruntuhkan agamanya. Jadi salat. Nah, kalau agama itu adalah punya personifikasi, maka personifikasinya adalah Imam Mahdi. Maka kalau kita simpulkan, tanda orang yang salat adalah menantikan personifikasi daripada salat. Personifikasi salat itulah yang akan menegakkan keadilan, karena salat yang benar ataukah personifikasi salat adalah tanha anil fasya'i wal munkar. Apa yang sudah tanha anil fasya'i wal munkar? Yaitu tegaknya keadilan. Yang namanya keadilan tidak ada fasya, tidak ada munkar. Ya. Jadi aqimis salata inna salata tanha anil fasya'i wal munkar. Jadi kalau salat, karena salat itu adalah mencegah orang dari perbuatan keji dan munkar. Nah, siapakah yang bisa tadi mencegah seluruh manusia di dunia secara hukum yang adil untuk tidak melakukan perbuatan munkar dan termotivasi melakukan perbuatan ma'ruf, tanha anil fasya'i wal munkar. Orang tercegah dari perbuatan fasya dan munkar. Itu tadi yang memegang timbangan penegak keadilan. Yang kita semuanya terhadapnya adalah al-muntazir, karena dianya adalah al-muntazar. Ada lagi sebelum kita tutup? Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Telepon Ustaz, sedikit saja minta pencerahan Ustaz kayak dengan al-muntazir atau kita yang menunggu ini. Kan kalau perbuatan menunggu itu, kalau dari kehidupan kita sebagai manusia sosial kan betul-betul yang hal-hal yang menjenuhkan, katakanlah dalam tanda kutip. Nah, dalam hal menunggu Imam Mahdi ini, bagaimana Ustaz tip yang terbaik buat kita yang awam seperti ini supaya kita menjadi penunggu yang setia? Ustaz, Afwan Ustaz. Minta terima kasih banyak. Sebelum kita jawab tentang tentang apa yang harus kita lakukan dalam penantian ini, menunggu Imam Mahdi supaya kita disebut sebagai penunggu yang setia, kita sampaikan dulu hadis ini tadi. Menunggu salat sama dengan salat, dinilai sama dengan salat. Berarti menunggu Imam Mahdi atau keadilan sama dengan tetap melakukan keadilan sampai datangnya sosok penegak keadilan. Pertanyaannya tadi Mas Tony adalah gimana caranya kita menunggu, apa yang kita lakukan? Sederhana sekali. Kata Ayatullah Bahjat, tidak ada tanda orang itu merindukan atau menunggu kedatangan Imam Mahdi kalau tidak mencintai dan mempelajari Al-Quran secara saksama. Kenapa? Karena Imam Mahdi itu adalah pasangan Al-Quran, syarik Al-Quran. Ya. Jadi menunggu Imam Mahdi hakikatnya menunggu Al-Quran juga. Karena beliau adalah sosok sempurna daripada kitab suci. Jadi menunggunya adalah menunggu kitab suci. Nah, kata Ayatullah Bahjat, bagaimana caranya disebut orang itu penanti Imam Mahdi kalau tidak belajar Al-Quran? Sedangkan kita memberikan salam kepadanya dengan mengatakan, Assalamualaikum ya syarik Al-Quran. Salam atasmu wahai pasangan Al-Quran. Jadi sekali lagi, tidak ada tanda orang itu menunggu kedatangan beliau kalau tidak
menyiapkan waktu untuk mempelajari Al-Quran secara saksama. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih. Sama-sama. Makasih Ustaz.